Bagi pecinta game sepak bola Winning Eleven, mendengar nama Tijani Babangida tentu bakal membuat kita masuk ke dalam sebuah kenangan yang amat menyenangkan. Memiliki bentuk tubuh mungil, namun dianugerahi kecepatan yang membuat semua orang bergidik ngeri, membuat pecinta Winning Eleven tak pernah lupa untuk memanfaatkan bakatnya. Tijani Babangida memang dikenal sebagai pemain dengan kecepatan yang amat gila. Meski dalam sebuah pertandingan ia ketinggalan start dari lawan, bola seringkali bisa didapatkan. Babangida adalah ikon sejati dari game sepak bola tersebut. Semua orang mungkin mengingat nama Roberto Carlos, Adriano, sampai Obafemi Martin sebagai pemain yang memiliki skill dewa. Namun tetap saja, ketika kalian coba membuka ulang kenangan di masa lampau, nama Babangida lah yang muncul di dalam daftar pertama. Dengan harga yang tergolong murah namun memiliki skill mengesankan, Babangida kian diminati oleh setiap pecinta game sepak bola. Dari 100, Babangida memiliki kecepatan senilai 94, kemudian 96 untuk kelincahan, 97 untuk kecepatan menggiring bola, dan 99 untuk akselerasi. Dengan nilai tersebut, jelas bahwa Babangida menjadi pemain sempurna yang dapat dimaksimalkan. Memiliki kemampuan lain seperti mencetak gol dan menciptakan peluang membuat Babangida jadi pesaing kuat sosok virtual lainnya seperti Cartolo hingga Huilens. Babangida adalah pahlawan bagi kita semua. Legenda yang patut kita abadikan namanya, menyusul kontribusi besarnya dalam membahagiakan masa kecil seluruh pecinta game sepak bola. Sayangnya, popularitas Tijani Babangida di dunia game tidak menjalar hingga ke dunia nyata. Dia hanya mencetak sedikit tinta emas tanpa benar-benar menjadi bintang di atas lapangan. Meski hanya menjadi pahlawan di dunia virtual, Tijani Babangida benar-benar memiliki kecintaan terhadap sepak bola. Sejak kecil, dia memang sudah bermimpi untuk menjadi seorang bintang besar. Aku mengembangkan minat yang besar terhadap sepak bola ketika melihat sebagian besar idolaku bermain. Aku memutuskan bahwa aku ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Bahkan ketika kami masih bermain sebagai anak-anak, menonton pemain-pemain besar seperti Pele dari Brasil di video, hal itu mendorongku untuk terjun ke dunia sepak bola. Babangida mengasah skill sepak bolanya di jalanan bersama calon bintang masa depan Nigeria, Garba Lawal dan Daniel Amokachi. Kemudian tak butuh waktu lama bagi sang gelandang sayap untuk segera menemukan cerita indahnya. Dia mulai dicari para pemandu bakat menyusul kecepatannya yang tergolong tidak wajar. Pada tahun 1991, setelah bermain di ajang All African Games di Kairo, Babangida yang baru berusia 17 tahun langsung diminati sejumlah klub asal Belanda. Dia akhirnya resmi diboyong Roda JC meski lebih dulu dipinjamkan ke VVV Venlo. Bersama VVV Venlo, Babangida mengantongi sebanyak 28 pertandingan dan mencetak 16 gol. Saat kembali ke Roda JC pada tahun 1993, Babangida langsung sukses mengesankan para penggemar dengan torehan 11 gol di musim pertamanya. Pesona Babangida lantas semakin bersinar setelah pada musim 1994-1995 dia berhasil membawa Roda JC menduduki peringkat kedua liga. Mendengar ada seorang pemain sayap kanan yang memiliki kecepatan menggelegar, Sir Alex Ferguson yang tengah meniti kesuksesan bersama Manchester United sangat tertarik untuk mengirim wakil ke Belanda. Tepat pada musim panas tahun 1995, Fergie menginginkan jasa Babangida untuk menggantikan peran André Kanselskis. Mereka sedang mencari pemain sayap kanan dan Fergie sudah mendatangi Belanda sebanyak 3 kali. Akan tetapi entah bagaimana, aku benar-benar tidak tahu kalau kesepakatan itu gagal terwujud, ujar Babangida. Ya, meski Fergie diketahui sangat menginginkan Babangida, entah mengapa kesepakatan tidak pernah terjalin. Tak lama, sang pemain mengetahui kalau Fergie sudah mendapatkan pengganti yang tak lain dan tak bukan adalah David Beckham.
Meski gagal bergabung dengan Manchester United, Babangida tidak berkecil hati. Dia segera membuktikan kualitas dengan menjadi pencetak gol terbanyak kedua roda JC pada musim 1995-1996. Selain itu, dia juga terpilih menjadi bagian dari generasi emas Nigeria yang tampil memukau di ajang Olimpiade Atlanta tahun 1996. Dia menjadi satu dari sekian banyak yang tampil apik dengan menjungkalkan perlawanan timnas Brasil di babak semifinal dan timnas Argentina di partai final. Sontak, para pemburu bakat dari klub-klub besar Eropa pun langsung berdatangan. Nigeria seolah menjadi ladang emas bagi para pencari bakat. Transfer besar-besaran terjadi, seperti Nwankwo Kanu dan Taribo West yang menuju ke Inter Milan, JJ Okocha yang bergabung dengan Fenerbahce, serta tentunya Babangida yang resmi direkrut Ajax Amsterdam. Dia didatangkan dengan nilai sebesar 5 juta euro dan diplot sebagai pengganti Vini de Jong yang hengkang ke Real Betis. Bersama Ajax Amsterdam, Babangida mengakui bahwa dia menerima tantangan berat dari pelatih Louis van Gaal. Ia mengatakan bila Van Gaal merupakan sosok yang sangat keras dan tidak suka berpura-pura. Meski kemudian Ajax menjalani musim 1996-1997 tanpa trofi, Babangida berhasil menunjukkan permainan yang sangat mengesankan. Dia tampil dalam 25 pertandingan dan mencetak gol tak terlupakan ke gawang Atletico Madrid di ajang Liga Champions Eropa. Sayangnya di akhir musim, Van Gaal menerima tawaran FC Barcelona. Kekhawatiran untuk tidak menjadi pilihan pun muncul di benak Babangida. Untungnya, dia tetap dipertahankan di tempat utama oleh pelatih Morten Olsen. Performanya bahkan kian menjanjikan usai Babangida mencetak 13 gol dari 26 pertandingan. Selain itu, dia juga sukses mempersembahkan trofi Eredivisie Belanda dan KNVB Cup. Nahas, prestasi yang ditunjukkan Babangida tidak bertahan lama. Dia mengalami masa sulit usai tampil di ajang Piala Dunia 1998. Babangida sempat terjangkit virus malaria dan tidak masuk ke dalam rencana pelatih baru Ajax Jan Wouters. Karena merasa sudah tidak digunakan lagi, Babangida akhirnya mencoba peruntungan di Liga Turki dengan bergabung bersama Gençler Birliği. Sayangnya, tidak ada prestasi mentereng apapun yang berhasil dicapai. Ia mendapat berbagai masalah, seperti cekcok dengan manajemen klub, meninggalkan tugas dengan nekat membela Nigeria di ajang internasional, serta sempat terlibat insiden kecelakaan mobil. Beberapa kali berpindah klub, Babangida yang baru berusia 31 tahun akhirnya putuskan pensiun pada tahun 2004 dengan nama Changchun Yatai sebagai tim terakhir yang dibela. Selain kesuksesan yang begitu singkat bersama Ajax Amsterdam, nama Tijani Babangida akan selalu dikenang sebagai legenda sekaligus ikon sesungguhnya dari game sepak bola. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.